Jadi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi malah muncul istilah-istilah lucu itu. Ya gimana? Istilah seperti apa, Pak? Misalnya Abdur ya, Abdur itu Abdur. Siapa? Nama murid Abdur itu apa ini? Ini istilah. Oh, istilah murid ya. Abdur apa? Setelah absen itu tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyimak video dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim tentang Hari Kesaktian Pancasila yang bertepatan hari ini, Kamis 1 Oktober 2020 dengan saya Pak Kuko Dan saya Pak Anto. tetap di Smamuto Channel. Langsung saja, mari kita simak videonya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini, kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kebinekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini, kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.
Wah, pidatonya sungguh menginspirasi dan sungguh sangat memberikan semangat bagi kita sendiri ya Pak ya. Nah, kita sudah menyimak videonya ya Pak Anto ya. Bagi saya ini videonya sangat-sangat menginspirasi, apalagi kita sebagai tenaga pendidik, memotivasi dan memberikan semangat tersendiri ya. Apalagi saya suka dengan istilahnya tadi loh, lilin Pancasila ya. Lilin ini kan ya api ya, kita diharapkan punya api semacam itu ya. Kalau Pak Anto sendiri melihat istilah lilin Pancasila ini menyikapinya bagaimana? Kalau saya menangkapnya tadi bahwa lilin itu sumber cahaya. Jadi diharapkan Pancasila itu bisa menjadi penerang di masa pandemi seperti ini. Itu kalau menurut saya. Dan lilin Pancasila ini diharapkan Pak Nadiem tadi ya, menyala tidak hanya pada satu orang, tapi semua ya disinggung tadi ya, mulai dari tenaga medis, pelaku ekonomi, ya, pemuka agama, pemimpin, tenaga pendidik, bahkan anak. Nah, ini yang menarik bagi kita adalah lilin Pancasila juga harus menyala pada diri seorang tenaga pendidik. Guru, ya. ya. Kira-kira Pak Anto memberikan tanggapan apa terkait ini? Ya seperti posisi kita saat ini ya Pak ya. Jadi di Todanan itu juga termasuk daerah terpencil saya kira. Jadi kita harus punya lilin itu, lilin Pancasila atau falsafah Pancasila itu supaya kita tetap semangat untuk menerangi siswa-siswa kita mencari jalan yang terbaik untuk mereka. Jadi kita, apalagi kita sekarang juga melaksanakan daring. Betul. Ya, tapi paling tidak kita harus mengunjungi ke rumah-rumah siswa kita yang bermasalah ya, yang seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Terus bicara tentang pendidikan ini ya, menarik juga di saat daring ini, karena kita melihat daring ini dikatakan berjalan, dikatakan tidak berjalan, tapi juga seperti apa ya, hampa. Iya. Nah, apalagi kita melihat siswa saat ini itu unik ya. Kira-kira Pak Anto kalau saya tanya ya, pengalamannya ya selama ini daring, gimana? Murid-muridnya itu bagaimana Pak Anto? Banyak sekali Pak. Jadi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, malah muncul istilah-istilah lucu itu, ya gimana? Istilah seperti apa Pak? Misalnya Abdur ya, Abdur itu. Abdur, siapa? Nama murid Abdur itu apa ini? Ini istilah. Oh, istilah muridnya ya, Abdur apa? Setelah absen itu tidur. betul ya. Ini bukan apa ya? Banyak ya bahkan ya ini ya. Iya. Betul ya. Sekali. Absen tinggal tidur ya, paling absen ketik nama deh ya udah ya tidur. Nah, itu lebih bagus lagi kalau Abdur itu. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Apa ini? Selat. Apa ini? Ini selat Malaka atau selat Sunda ini maksudnya ini. Absennya selalu telat. Wah, kalau absen telat ini bukannya absen Pak ini ya. Berarti tugas juga ada selat ya, selat tugas. Selat ngumpulin ulangan ini. Membaca macam selat ya. Berarti ada selat tadi ya, selalu telat. Absennya selalu telat. Terus apa lagi Pak ini? Ada satu lagi itu UAS Pak. Apa itu Mas? Di akhir semester. Ulangan asal silang. Jadi kalau ada ulangan itu ya nilainya gitu asal-asalan. Betul. Asal silang. Apalagi kita soalnya kan pilihan ganda. Kita daringan memberikan kemudahan anak itu kan dipakai apa itu Pak? Google Classroom terus yang ada pakai Google Form juga. Google Form itu ya. Google Form itu kan kita kan pilihan ganda itu ya. Oh iya itu asal silang ya. Asal silang. Asal klik kalau sekarang. Iya. Ada lagi enggak? Mungkin itu dulu. Iya ya. Nah, harusnya ya seperti siswa Abdur ya, selat dan UAS ini harus segera dibenahi ya di hari kesaktian Pancasila ini. Murid-murid harus lebih sakti ya dan nggak terjadi semacam ini. Lilin tadi Pak Nadiem menjelaskan harus juga menyala pada diri seorang anak. Iya Pak Anto ya. Kira-kira saran lah ya untuk anak-anak didik kita bagaimana ini di hari kesaktian Pancasila ini? Ya paling tidak anak-anak itu harus tahu apa arti dari Pancasila, makna dari setiap silanya itu seperti apa. Karena kalau kita mendalami makna di dalam Pancasila itu luar biasa sekali. Jadi kita sebagai manusia yang berketuhanan, juga manusia yang berkemanusiaan, dan juga kita hidup dalam keadaan sosial.
Jadi pesan saya untuk anak-anak, jangan abdur, jangan selat, dan jangan was gitu. Iya ya, apalagi saudari. Nah, berarti ini kita untuk closingannya ya, sebagai apa ya, bekal untuk kita. Tadi Pak Nadiem mengatakan bahwa kesaktian Pancasila ini dikatakan sakti, diharapkan bisa mendarah daging ya, terus mendarah daging sampai generasi nanti ya. Nah, bertepatan hari ini Kamis 1 Oktober, semoga kita bisa mengimplementasikan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup kita sehari-hari. Mungkin ini bincang-bincang saya dengan Pak Anto ya, dan kita sudah menyimak video dari Pak Menteri. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Sama-sama. Nah, untuk semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Semamoto Channel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.